Selamat pagi saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi untuk hari ini hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa di surga, berikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan. Terus tuntunlah kami di dalam kebenaran, biar hidup kami indah di pemandangan Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Urapilah dan pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu ini, sehingga menjadi berkat bagi semua saudara-saudara yang mendengarkan dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai seputar Natal yang terambil dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Yang sudah kita bahas adalah ayat 18 sampai 20. Karena itu, hari ini kita akan bahas ayat 21. Matius 1 ayat 21, beginilah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, di sini firman Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan Yesus harus hadir di dalam dunia ini. Tujuannya adalah menyelamatkan umat manusia dari dosanya. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa harus diselamatkan? Ya, karena manusia harus masuk neraka. Yang membuat manusia masuk neraka adalah dosa. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka semua manusia tanpa terkecuali, saya dan saudara juga termasuk di dalamnya, harus masuk ke dalam neraka sebagai penghukuman Allah. Karena dosa itu pasti mendatangkan hukuman Allah, saudara-saudara. Dan hukuman Allah atas dosa adalah neraka. Neraka sebetulnya diciptakan Allah bukan untuk manusia, saudara-saudara. Untuk iblis. Iblislah, sekali lagi, iblislah yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Karena memang dialah sumber dosa itu. Iblis sudah memberontak kepada Allah. Itu sebabnya dia diusir dari surga. Ia menyombongkan diri dan ingin menyamai yang maha tinggi. Karena itu ia tidak layak ada di surga. Dia dikeluarkan dari surga lalu mengacau dunia ini. Dia yang menggoda Adam dan Hawa untuk mau memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kemudian manusia mau mengikuti kemauan iblis. Disitulah saudara-saudara, dosa bekerja dalam hidup manusia dimulai. Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka otomatis keturunannya pun mengandung dosa. Termasuk saudara dan saya. Di dalam kita ada benih dosa. Dan kalau sudah ada benih dosa, maka manusia pasti cenderung melakukan apa yang jahat, apa yang tidak berkenan kepada Allah. Dan banyak sekali jenis dosa manusia yang sudah manusia kerjakan. Dan sumbernya adalah iblis. Itu sebabnya iblis harus dihukum oleh Allah, yaitu masuk ke dalam neraka. Jadi sekali lagi, neraka itu diciptakan untuk iblis sebetulnya, saudara-saudara. Tapi sayang karena manusia mengikuti iblis, sehingga manusia berbuat dosa, maka bukan hanya iblis yang harus dimasukkan ke dalam neraka, manusia juga, termasuk saya dan saudara. Jadi setiap manusia yang lahir, siapapun dia, ujung-ujungnya masuk neraka. Semua tanpa terkecuali. Mengapa? Ya karena manusia sudah berdosa. Bayi yang baru lahir pun di dalamnya sudah ada benih dosa. Bayi memang belum berbuat dosa, tapi pasti akan berbuat dosa. Sebab benih dosanya sudah ada di dalam bayi itu, saudara-saudara. Karenanya manusia harus masuk dalam penghukuman neraka. Neraka itu adalah kekal adanya, sangat mengerikan, saudara sekalian. Nah, di situ membuktikan bahwa Allah itu Allah yang suci. Suci, bahkan maha suci. Dia anti dosa. Allah kita benci, bahkan sangat benci kepada dosa. Itulah sebabnya, saudara-saudara,
penghukuman dosa itu tidak tanggung-tanggung neraka tempatnya. Saudara sekalian, melihat hal ini, Allah tidak sampai hati kalau setiap manusia harus masuk ke dalam neraka yang sangat mengerikan itu. Itulah sebabnya Allah merencanakan penyelamatan untuk manusia, supaya manusia yang sudah ditentukan masuk ke dalam neraka tidak jadi masuk ke dalam neraka. Caranya bagaimana? Apakah bisa dengan cara dan usaha manusia itu sendiri? Yaitu manusia berbuat baik, berbuat amal, tidak melakukan kejahatan, memberikan persembahan ini dan itu kepada Tuhan. Bisakah dengan cara itu manusia tidak jadi masuk neraka? Lalu bisa masuk surga? Jawabannya tidak bisa, saudara sekalian. Dosa manusia tak akan terhapuskan oleh perbuatan baik manusia. Sekalipun perbuatan baik itu adalah baik dan harus dilakukan. Tetapi tak cukup untuk menghapus dosa manusia. Sedangkan untuk bisa masuk surga, dosanya harus dihapus. Kalau dosa manusia bisa terhapus, barulah manusia selamat. Tidak jadi masuk neraka, melainkan ujungnya nanti masuk ke dalam kerajaan surga, hidup kekal di sana, senang di sana selamanya. Dan ketahuilah saudara-saudara, hanya Yesus, hanya Tuhan sendiri yang bisa menghapuskan dosa manusia. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan harus datang ke dalam dunia ini. Maka datanglah Tuhan ke dalam dunia ini berwujud manusia, namanya Yesus. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah sendiri, namun wujudnya manusia. Makanya Yesus disebut manusia Allah atau anak Allah. Dan itu sebabnya juga saudara-saudara tidak salah kita menyembah Yesus. Sebab itu adalah, sebab Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi sekali lagi, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, Bapak Ibu. Bukan manusia yang dialahkan, tidak. Kalau Yesus itu manusia biasa, lalu dialahkan, saudara tidak perlu menyembah Yesus. Tidak perlu percaya kepada Yesus. Tidak perlu ikut Yesus, tidak perlu dengar ajarannya. Sebab dia manusia biasa, cuma dialahkan. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, Yesus bukanlah manusia yang dijadikan Allah, tidak. Tetapi Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Apa bisa Allah jadi manusia? Ya bisa. Mau jadi apa juga Allah bisa. Sebab dia Allah, dia Tuhan. Dia maha kuasa, maha dahsyat, maha bisa, maha segala, saudara-saudara. Seandainya manusia bisa menghapuskan dosanya sendiri, Tuhan Yesus tidak usah turun dari surga ke dalam dunia ini. Ngapain datang ke dalam dunia ini, saudara-saudara? Di surga sudah enak. Di surga tempat yang mulia, tempat yang indah, tidak ada penderitaan. Kok mau masuk ke dalam dunia yang penuh dengan penderitaan? Tapi justru karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Tuhan Yesus mau turun ke dalam dunia ini. Karena dialah satu-satunya yang bisa menghapuskan manusia dari segala dosanya. Caranya bagaimana? Dialah yang menanggung segala penghukuman atas kita. Yesuslah yang menanggung akibat dari dosa yang kita perbuat. Mestinya kita yang menanggung akibat dosa yang kita perbuat. Karena kitalah yang melakukan dosa itu. Tetapi Yesus ambil alih semuanya. Sebetulnya kita yang harus dihukum. Tapi Yesus yang dihukum. Demi kita. Demi menggantikan kita. Sehingga yang tadinya kita harus masuk neraka. Tidak jadi masuk neraka. Melainkan nanti kita bisa masuk ke dalam kekekalan bersama Yesus. Dan masuk di dalam kerajaan surga. Hidup kekal di sana selama-lamanya. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, tidak ada penyakit, tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan, tidak ada teroris di sana, saudara-saudara. Tidak ada hal-hal yang negatif di sana. Karena itu berbahagialah, saudara-saudara, setiap kita yang ada di dalam Yesus. Berbahagialah kalau saudara dan saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang mau terima Yesus, siapa yang mau percaya Yesus, dan siapa yang mau ikut Yesus, dosanya dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Maka dia selamat. Tidak jadi masuk neraka.
melainkan masuk surga nanti. Jadi arti dari nama Yesus adalah juru selamat. Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosanya. Karena itu Yesus disebut juru selamat satu-satunya. Jangan berkata Yesus adalah salah satu juru selamat. Jangan Bapak Ibu. Kalau disebut Yesus adalah salah satu juru selamat, saya ulangi, kalau disebut Yesus adalah salah satu juru selamat, berarti ada juru selamat lain. Apa ada juru selamat lain? Tidak ada, saudara sekalian. Juru rawat banyak, juru mudi banyak, juru bicara banyak, juru kunci banyak, juru parkir banyak, juru masak banyak, juru tulis banyak, juru-juru yang lain banyak. Tapi juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa percaya kepadanya, tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pantas Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa terkecuali dengan aku. Saudara bisa baca itu dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan saudara bisa baca juga dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan Allah yang di dalamnya manusia bisa selamat kecuali nama Yesus. Jadi betul-betul Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan menuju hidup kekal di sorga. Jadi saudara-saudara, manusia kalau mau selamat masuk sorga harus melalui Yesus. Dan saya percaya semua manusia mau dong masuk sorga, bukan? Nah, kalau mau masuk sorga, jalannya harus melalui Yesus. Tidak bisa dengan cara yang lain. Percayalah itu saudara, karena ini bukan kata manusia, bukan juga kata saya, tetapi kata firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Ia tidak pernah membohongi kita. Jadi, saudara-saudara yang sudah ada di dalam Yesus, ingat, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah keluar dari Yesus. Keluar dari Yesus sama saja kita meninggalkan surga, meninggalkan hidup kekal. Keluar dari Yesus sama saja dengan menyambut neraka. Tetaplah di dalam Yesus sampai akhir hidup kita. Maka setelah kita tinggalkan dunia ini, setelah selesai kita hidup di dunia, kita akan melanjutkan hidup di sorga bersama Yesus, bersama Bapa di sorga, kekal selama-lamanya. Tapi kalau orang menolak Yesus, tidak percaya Yesus, tidak hidup di dalam Yesus, setelah selesai mereka hidup dalam dunia ini, mereka pun akan melanjutkan hidup. Di mana? Di neraka, saudara. Neraka juga kekal selama-lamanya. Jadi, itu sebabnya siapa di antara saudara-saudara yang masih di luar Yesus, yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cepat terima Yesus. Terimalah Yesus hari ini juga. Dan setialah kepadanya sampai nafas yang terakhir. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah datang bagi kami. Kuatkan kami dan tolong kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan, sampai nafas kami yang terakhir. Karena Engkaulah Juru Selamat kami satu-satunya. Dan keselamatan di dalam Engkau adalah pasti ya Tuhan. Terima kasih buat jaminan keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus